Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media dan jurnalistik serta segenap anak bangsa dimanapun berada. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan pointers-pointers terkait dengan penanganan perkara di Kabupaten Kota Bima. Untuk selengkapnya sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya pengaduan masyarakat pada KPK kemudian analisis dan melakukan telah lebih mendalam tentang dugaan tindak pidana korupsi. Setelah KPK menemukan adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi, maka kami lakukan penyidikan dan hari ini kami menyampaikan kepada rekan-rekan semua atas kerja-kerja KPK. Dan pada malam hari ini kami menetapkan ada satu orang tersangka atas nama MLI, Wali Kota Bima periode 2018-2023. Untuk prosesnya, kepentingan penyidikan dilakukan penahanan pertama pada tersangka MLI selama 20 hari pertama, mulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2003, yang pelaksanaan penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara KPK. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak pidana. Pertama adalah MLI menjabat Wali Kota Bima pada periode 2018-2023 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sekitar tahun 2019, MLI bersama dengan salah satu keluarga intinya mulai mengkondisikan proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah Kota Bima. Tahap awal pengkondisian dengan meminta dokumen berbagai proyek yang akan dikerjakan di berbagai dinas Kabupaten Kota Bima, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Bima. Selanjutnya, MLI memerintahkan beberapa pejabat di Dinas PPR dan BPBD Pemerintah Kota Bima untuk menyusun berbagai proyek yang memiliki nilai anggaran besar dan proses penyusunan dilakukan di rumah dinas jabatan Wali Kota Bima. Nilai proyek di Dinas PPR dan BPD Pemkot Bima untuk anggaran tahun 2019-2020 mencapai puluhan miliar rupiah. Kemudian MLI secara sepihak langsung menentukan para kontraktor yang siap, ready untuk dimenangkan dalam pekerjaan proyek-proyek dimaksud. Proses lelang tetap berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi hanya sebagai formalitas semata. Dan faktualnya para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan. Atas pengkondisian tersebut, MLI menerima setoran uang dari para kontraktor yang dimenangkan dengan jumlah hingga mencapai 8,6 miliar rupiah. Di antaranya, proyek pelebaran jalan Nungga Tolweri, pengalihan listrik dan penerangan jalan umum perumahan Waipo. Teknis penyetoran uangnya melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan MLI, termasuk anggota keluarganya. Ditemukan pula adanya penerimaan gratifikasi oleh MLI, diantaranya dalam bentuk uang dan pihak-pihak lainnya. Dan tim penyidik tentu terus akan melakukan pendalaman atas hal tersebut. Tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf I dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Indonesia
Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Teruslah bersama KPK Pemberantasan Korupsi. Atas kerja keras rekan-rekan insan KPK dan dukungan masyarakat kepada KPK, tentulah kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan dan mengumumkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Wali Kota Bima periode 2018-2023, dan kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sampai nanti 24 Oktober 2023 di rutan KPK. Baik, berikutnya kami silahkan teman-teman untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan perkara ini, kita fokuskan terkait dengan perkara di Kota Bima ini lebih dahulu. Silakan. Ya, silakan. Satu, ada sebelah kiri saya. Oke, satu dulu, silakan, Mas Chandra. Ya, mau nanya, ini kan tadi tersangkanya diumumin cuma satu. Apakah memang cuma dia doang tersangkanya atau ada pihak lain yang memang belum diumumkan? Terus tadi kan dibilang kalau keluarganya tersangka ini ikut membantu menerima penerimaan uang yang harusnya diterima. Nah, istri Pak Walkot ini kan beberapa kali diperiksa dalam kasus ini. Nah, ini keterlibatan dia gimana Pak? Apakah memang dia calon tersangka atau memang dia tersangka yang belum diumumkan aja? Terus yang sekalian yang viral kali ini boleh sekalian? Ya, nanti sudah. Nanti dijelaskan. Dengan sabar. Oke, silakan. Ada lagi, silakan terkait dengan penanganan perkara lebih dahulu ya. Ada lagi? Sudah cukup ya. Baik, saya kira cukup ya Mas Chandra. Tidak ada yang mau nanya lagi. Sudah diwakilkan ya. Oh, oke, baik. Terima kasih. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Chandra. Ini kalau saya ikuti Komisi Judisial KPK selalu yang bertanya pertama adalah Chandra. Ya, ini kalau seandainya cerdas cermat itu dia jual satu ini. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya tentang khusus Mas Chandra, apakah tersangkanya hanya tunggal atau ada tersangka lain. Tentu di dalam proses penyidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka hal yang diatur oleh tata cara sesuai undang-undang untuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti guna membuat terakhir suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Nah, sekarang yang mau ketemu baru satu, Pak Chandra, baru MLI. Selanjutnya tentunya juga kita harus patuh kepada apa sih yang dimaksudkan dengan tersangka itu sendiri. Tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana. Hari ini ketemu MLI. Untuk berikutnya tentu kita akan tunggu proses tadi sebagaimana yang saya sampaikan, pasti ada pendalaman lebih lanjut. Tentu dengan syarat utama adalah untuk kecukupan bukti. Nah, ini PR-nya Pak Asep ini. Ya, pasti nanti ada perkembangan penyidikan. Jikalau nanti memang ditemukan alat bukti yang cukup dan keterangan lainnya berdasarkan yang disampaikan oleh saksi-saksi, tentu kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media sebagaimana asas-asas tugas pokok pelaksanaan KPK. Demi kepentingan umum, keterbukaan, transparansi, proporsionalitas, dan juga tetap mentinggi kepastian hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.